Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofira Zahra. Saya merupakan mahasiswa pendidikan bahasa Inggris kelas 5E dari Universitas Singapura Bangsa Karawang. Saat ini, saya akan menjelaskan mengenai manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Ini merupakan tugas dari mata kuliah Pendidikan Sosial dan Budaya. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai manusia sebagai makhluk individu. Individu berasal dari dua kata dalam bahasa Inggris, yaitu in dan divided. In yang berarti tidak dan divided yang berarti terbagi. Jadi, di sini kalau digabungin individed, manusia tidak dapat terbagi dari jiwa dan raganya. Manusia sebagai makhluk individu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Mengenai hal tersebut terdapat 3 pandangan, yaitu pandangan nativistik, pandangan empiristik, dan pandangan konvergensi. Yang pertama, menurut pandangan nativistik. Pada pandangan nativistik dikatakan bahwa pertumbuhan individu semata-mata ditentukan atas dasar faktor dari dalam individu itu sendiri, seperti bakat, potensi, bahkan pola hubungan atau kemiripan dengan kedua orang tuanya. Lalu yang kedua, pandangan empiristik. Dalam pandangan empiristik dikatakan bahwa pertumbuhan individu semata-mata didasarkan atas faktor lingkungan. Lingkunganlah yang akan membentuk individu tersebut. Lalu yang ketiga, pandangan konvergensi. Dalam pandangan konvergensi dikatakan jika pertumbuhan individu dipengaruhi oleh faktor dari diri individu itu sendiri dan juga faktor lingkungan. Bakat anak merupakan potensi yang harus disesuaikan dengan ciptaan lingkungan yang baik sehingga dia bisa tumbuh secara optimal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai manusia sebagai makhluk sosial. Manusia merupakan makhluk individu, akan tetapi manusia juga memerlukan orang lain untuk memenuhi kehidupannya sehari-hari. Oleh karena itu, manusia juga disebut sebagai makhluk sosial. Manusia dapat dikatakan sebagai makhluk sosial karena beberapa alasan. Di antaranya adalah manusia tunduk pada norma sosial atau aturan. Yang kedua, perilaku manusia mengharapkan penilaian dari orang lain. Yang ketiga, manusia memiliki kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain. Dan yang terakhir, potensi manusia akan berkembang bila ia hidup di tengah-tengah manusia yang lain. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.